Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sekar Melati, NIM 2119165. Di sini saya akan menjelaskan bab eksistensi manusia dengan subbab misi manusia. A. Hakikat misi. Visi merupakan tujuan atau arah utama, sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Dari berbagai pengertian misi, dapat diketahui bahwa hakikat dalam sebuah misi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Searti dengan suatu usaha, kegiatan, dan juga suatu tindakan yang mana dianggap strategis. B. Merupakan suatu tugas satuan atau bagian dari organisasi yang mendukung tugas dari organisasi. B. Misi manusia, Abdullah dan Khalifatullah. 1. Misi manusia. Al-Quran sebagai kitab petunjuk dan pedoman telah mempertegas baik visi maupun misi hidup seorang muslim. Visi dari seorang muslim adalah menjadi pribadi yang beriman teguh, berilmu yang luas, beramal soleh, serta bertakwa untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Akan tetapi, visi yang demikian itu tidak akan tercapai tanpa direalisasikan melalui misi. Paling tidak ada 5 misi utama sebagai berikut. A. Beribadah kepada Allah secara tulus. B. Bekerja dengan landasan moral dan agama. C. Membangun keluarga yang islami. D. Membangun masyarakat bermoral. Dan E. Memelihara kesehatan pribadi. 2. Abdullah. Abdun berarti hamba, yaitu manusia sebagai hamba Tuhan. Fungsi transjenderal manusia sebagai Abdullah adalah bentuk kesadaran yang tinggi untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan yang harus ditinggalkan oleh Tuhannya sebagai bentuk realisasi ketundukan dan kepasrahan diri manusia sebagai hamba Allah kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Kesadaran itu direalisasikan dengan melaksanakan ibadah dengan segala variannya, yaitu ibadah individual dan ibadah sosial. Dengan melaksanakan ibadah, berarti ia telah berada pada track record jalan yang benar, lurus, dan kompatibel dengan tujuan hidup manusia diciptakan, yaitu semata-mata untuk beribadah atau menjadi abdinya. 3. Khalifatullah. Khalifah secara bahasa berarti mengikuti dari belakang, wakil, kuasa, pemegang delegasi atau mandataris. Berdasar surah Al-Baqarah ayat 30 dengan tanpa bermaksud menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka ciri khas khalifah dapat disebutkan sebagai berikut. A. La yusfid fil ard, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. B. La yasfik al dima, tidak menumpahkan darah. Dan C. Nusabbih bihamdi wa nuqaddisulaka. Menurut Quraisy Shihab, bahwasannya konsep khalifatullah juga harus mendasarkan dan melaksanakan pendidikan menurut Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah guna mewujudkan pribadi muslim seutuhnya. Ada 5 sifat khalifah terpuji yang dimuatkan dalam konsep khalifatullah. A. Yahduna bi amrina, mengantar masyarakat ke tujuan yang sesuai dengan petunjuk Allah. B. Wa'ah yanan ilaibim fi al-khairat. Yang C. Abidin. Yang D. Yakinun. Dan yang E. Sobaru. C. Dalil misi manusia berdasarkan Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. D. Analisis misi manusia, duniawi ukhrawi. Allah menempatkan manusia sebagai khalifah fil ard, yaitu manusia yang diberi derajat tinggi untuk mengatur, mengelola, dan mengolah semua potensi yang ada di muka bumi. Keadaan ini mendidik manusia untuk selalu berpikir ke arah pengembangan, pengelolaan seluruh potensi yang ada, sehingga tercipta sumber daya manusia yang profesional. Terpilihnya manusia sebagai pemimpin di muka bumi mendidik mereka untuk memberikan takaran yang seimbang bagi manusia itu sendiri.
bahwa di satu sisi ia harus bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan alam semesta. Dan di sisi lain, ia tidak dapat melepaskan dirinya sebagai hamba yang harus patuh terhadap kosmos ilahiyah. Kita diharuskan menyeimbangkan antara urusan di dunia dan akhirat, karena kita tidak akan sampai pada akhirat jika tidak melewati dunia. Dunia adalah tempat kita menanam kebaikan, sedangkan di akhirat kita akan memetik hasilnya. Jadi, keberhasilan di akhirat juga tergantung keberhasilan kita selama di dunia. Keberhasilan ini bukanlah yang bersifat duniawi, melainkan keberhasilan kita dalam mengatur keseimbangan urusan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Jika dalam penyampaian kurang memahamkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.